warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan sebelum kita memulai pembelajaran kita, silahkan dirapikan kursinya, diambil sampahnya, dan hal-hal yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran kita hari ini silahkan disimpan. Silahkan Ananda. Ya Bu, baik Bu. Sudah? Sudah Bu. Nah, baik. Di sini siapa ketua kelasnya? Saya Bu. Silahkan pimpin doa. Ya Bu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Doa selesai. Nah, baik. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk Bu semuanya Bu, nihil. Oke, siap. Nah, jadi karena masuk semua nih ya, tadi belajar apa? Tentang akidah akhlak Bu, mata pelajaran akidah akhlak. Belajar tentang apa? Tentang akhlak terpuji Bu. Terpuji ya. Ya Bu. Oke. Nah, jadi bisa kita mulai ya untuk pembelajaran kita pada mata pelajaran Quran Hadis. Ya Bu. Ya, Nanda? Ya Bu. Nah, baik. Karena kita tadi sudah mempelajari tentang pengertian dari tasawuf, lalu kemudian istilah-istilah tasawuf, lalu kemudian tokoh-tokoh tasawuf. Jadi di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang tadi, yaitu tentang sumber dari tasawuf. Nah, di sini Ibu mencantumkan ada 3, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Di sini ada yang tahu apa arti dari Al-Quran? Tahu Bu? Ya, silakan sebutkan namanya siapa? Indah Bu. Ya, silakan. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang turunnya secara mutawatir dan isinya merupakan mukjizat atau isi dari kehidupan ini Bu. Ya, benar sekali. Nah, sedikit Ibu lengkapi ya. Mungkin ini yang diturunkan kan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dan setiap yang ada pada Al-Quran itu merupakan yang bernilai pahala jika dibaca. Nah, lalu kemudian kita masuk kepada Al-Hadis. Ada yang tahu apa arti hadis? Tahu Bu? Silakan. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan takrir yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW Bu. Nah, ya, benar sekali. Jadi peran dari Al-Quran dan Al-Hadis ini merupakan salah satu sumber dari tasawuf. Kenapa dikatakan demikian? Karena segala sesuatu ini dari tasawuf itu diambil dari yang namanya Al-Quran dan Al-Hadis. Baik itu dari sifat waro, lalu zuhud, lalu adanya takwa dan adanya cinta, itu semua diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ya Bu. Lalu kemudian kita masuk kepada ijma dan qiyas. Jadi di sini ada yang tahu apa arti ijma dan qiyas? Saya Bu. Ijma itu kesepakatan ulama Ya. Bu. Ya, kesepakatan ulama. Lalu qiyas? Qiyas itu kayak persamaan gitu Bu, Ya, benar yang ada dalam Al-Quran. Ya, benar sekali. Jadi tidak hanya menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis, akan tetapi tasawuf ini seiring perkembangan zaman juga mengikuti gitu kan, karena pasti di dalam tasawuf ini pasti ada yang tasawuf klasik dan juga ada tasawuf yang modern. Nah, ini seiring perkembangan zaman, sumber tasawuf itu juga ditambahkan dengan yang namanya ijma dan qiyas. Sampai di sini bisa dipahami Anda? Bisa Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Tidak. Baik, kita lanjutkan ya. Ya Bu. Nah, kita masuk kepada yang kedua, yaitu peranan tasawuf dalam kehidupan modern. Nah, di sini Ananda semua dengan kata modern, ada yang tahu nggak apa yang lebih identik dengan modern? Biasanya modern itu apa? Modern itu kayak yang baru gitu Bu. Baru. Kayak yang baru aja Bu, yang ingat Bu. Baru ya. Iya Bu. Terus canggih. Ya. Iya Bu.
teori lalu kemudian praktis. Nah itu lebih identik kepada yang peradaban yang sekarang ini, yaitu peradaban modern. Lalu milenial juga ya. Nah, Iya, Bu. jadi di sini kita sudah mengetahui di dalam kehidupan modern ini seperti apa. Yang Ibu simpulkan di sini, yang modern ini lebih kepada mengarah kepada hedon dan materialis. Nah, hedon ini maksudnya apa? Kita itu lebih mementingkan diri kita sendiri, lebih kepada apatis, lalu kemudian hidupnya itu hanya untuk bersenang-senang, lalu kemudian berhura-hura seperti itu. Lalu kemudian di sini ada materialis. Jadi di sini dengan adanya tuntutan kehidupan modern, kita itu dituntut untuk mencari uang, lalu kemudian segala sesuatu yang nampak di dunia ini itu kita lebih terfokus kepada duniawi, lalu kemudian kita melupakan yang namanya ukhrawi. Nah, ini salah satu bentuk negatif dari peradaban modern sekarang gitu kan, karena kita lebih mementingkan kepentingan dunia daripada akhirat gitu. Karena memang sekarang manusia ini sedang dituntut dengan adanya baik itu dari gaya pakaian, lalu kemudian kesenangan, lalu kemudian makanan bisa jadi ya, lalu kemudian ya semua yang membuat kita itu buta gitu kan. Kita buta terhadap Terlena gitu ya, Bu? iya, terlena terhadap apa ya, dunia, gemerlap dunia. Jadi kita melupakan akhirat. Nah, makanya di sini ada yang namanya peranan tasawuf gitu kan. Jadi apa sih peran tasawuf di sini gitu? Jadi ketika ada suatu peradaban modern gitu, jadi di sini tasawuf itu berperan untuk membersihkan hati dan jiwa gitu. Kenapa demikian? Seperti yang kita bahas sebelumnya juga, di sini tasawuf itu memiliki yang namanya itu wara, zuhud, takwa dan cinta. Nah, jadi di sini bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Nah, jadi di sini ketika peran tasawuf dalam kehidupan modern ini bukan berarti misalkan kita zuhud. Apa Anda tahu nggak apa arti dari zuhud? Tahu, Bu. Silakan. Sederhana, Bu. Ya, sederhana. Nah, kebanyakan orang itu berpikiran bahwa zuhud itu kita hanya terfokus kepada ibadah kita, terus menerus kita melupakan untuk bertebaran di muka bumi, kita melupakan itu, kita hanya fokus beribadah, kita hanya menyerahkan diri kepada Allah. Padahal tidak. Di sini tasawuf itu mengajarkan bagaimana kita untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan di akhirat. Zuhud ini lebih identik kepada yang namanya kehidupan yang sederhana, tidak terlalu wah, baik itu dari penampilan dan lain sebagainya. Nah, sampai di situ bisa paham Anda? Bisa, Bu. Nah, jadi di sini bisa dikatakan tasawuf ini Ibu ibaratkan itu seperti apa ya? Seperti sabun gitu. Kenapa? Karena ketika kita mandi, pasti jikalau kita mandi kita menggunakan sabun, itu kan akan bersih seperti itu. Jadi ini untuk membersihkan hati dan jiwa. Sampai di situ paham Anda? Paham, Bu. Nah, baik. Kita lanjutkan ya. Untuk poin yang ketiga yaitu teladan Nabi dan sahabat. Di sini bisa kita lihat ada zuhud, mendekatkan diri kepada Allah, lalu kemudian berkhalwat, lalu kemudian cinta dan kasih. Nah, di sini zuhud tadi sudah kita bahas ya. Ya, Bu. Lalu kita masuk kepada mendekatkan diri kepada Allah. Jadi pada waktu itu kita sudah mengetahui nih teladan Nabi ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu memang selalu setiap detik itu mendekatkan diri kepada Allah, selalu berzikir, karena memang Nabi Muhammad ini juga termasuk salah satu manusia yang paling hebat dalam berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah dan lain sebagainya gitu. Lalu kemudian setiap apapun aktivitas yang dilakukan oleh Nabi, misalkan kita makan gitu kan, kita itu mengingat Allah gitu. Jadi ketika kita melakukan aktivitas dunia, kita tetap menyematkan nilai-nilai dari akhirat. Misalkan kita makan ini untuk apa ya gitu kan, kita bernilaikan ibadah gitu, meskipun kita sedang tidur ataupun sedang melakukan aktivitas apa gitu kan. Jadi itu bukan berarti kita
hanya memikirkan dunia, tidak gitu. Tapi niatkanlah kita untuk di akhirat juga seperti itu. Jadi setiap apapun aktivitas yang kita lakukan itu bernilaikan Lah. pahala. Nah, jadi lalu kemudian berkholwat. Ada yang tahu di sini apa arti berkholwat? Ada yang tahu, Ananda? Enggak, Bu. Nah, jadi berkholwat ini lebih kepada untuk mendekat ya, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi hampir sama ya. Jadi ketika bagaimana sih kita untuk menyatu dengan Allah. Jadi berkholwat ini lebih untuk menambahkan kecintaan kita kepada Allah. Nah, lalu kemudian cinta dan kasih. Cinta dan kasih ini pasti harus ada di tasawuf. Ini lebih identik kepada di tasawuf. Karena kenapa dengan cinta dan kasih itu di tasawuf ini menganggap bahwa kita itu bisa mendapatkan yang namanya ridho. Nah, di sini dalam cinta dan kasih ini kita bagaimanapun kita nanti, entah kita nantinya akan diletakkan di neraka Allah ataupun di surga Allah, kita tetap cinta gitu dengan yang namanya apapun segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah. Nah, ini merupakan bagaimana kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu materi kita untuk hari ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan Anda? Tidak, Bu. Tidak. Baik, jadi tugas Anda semua untuk membuat ringkasan kita ya. Ya, Bu. Ringkasan tentang memahami nilai-nilai tasawuf. Silakan Anda kerjakan di buku latihan, dikumpulkan minggu depan ya Anda semua. Iya, Bu. Nah, baik. Karena waktu kita sudah habis juga, Ibu harap kepada Anda semua dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai tasawuf di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kepada Anda diharapkan untuk mempelajari lebih dalam lagi apa itu tasawuf ya. Iya, Anda? Bu. Nah, baik. Mungkin itu saja untuk hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.